Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani, MPM 18160015. Di sini saya akan membacakan materi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebagai konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Sehingga sifat hak asasi manusia yaitu universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut oleh siapapun. Ruang lingkup hak asasi manusia. 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan hak miliknya. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Stewati, NPM 18160145 dari PGSD 6C. Saya di sini akan membacakan tentang sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat. Sejarah HAM dimulai dari gagasan hak asasi manusia itu sendiri. Gagasan ini muncul sebagai reaksi atas kewenangan-kewenangan penguasa yang memerintah secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter ini mendorong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk yang bermartabat. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak yang dalam memiliki, membeli, dan menjual dalam memanfaatkan sesuatu. Hak asasi ekonomi tentang kebebasan mempunyai pekerjaan yang lain. Hak ekonomi untuk bisa memiliki sesuatu. Yang ketiga, hak asasi politik, yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan. Contohnya, hak untuk dipilih dalam mencalonkan pemerintahan, memiliki hak dalam pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang kedua, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua haknya, seperti hak sipil, politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Yang ketiga, hakiki. HAM merupakan hak asasi manusia yang sudah diberikan sejak manusia lahir. Yang keempat, bersifat universal. HAM berlaku ke semua orang tanpa memandang status, suku, jenis, kelamin, agama, atau perbedaan lainnya. Upaya penegakan hak asasi manusia di sekolah. Yang pertama, tidak dapat memaksakan kehendak orang lain seperti teman, guru. Dan yang kedua, selalu mentaati tata tertib sekolah. Yang ketiga, saling bersikap menghormati antar peserta didik lainnya. Yang keempat, bersikap adil. Dan kelima, tidak menghina. 6. Tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Dan yang ketujuh, tidak mengganggu hak orang lain. Perkenalkan, nama saya Vera Wulandari, MPM 18160149. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah alat, bahan, dan segala sumber daya yang digunakan untuk
menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada ibu dan anak. Masing-masing anggota keluarga memiliki hak dan kewajibannya yang tidak sama. Setiap anggota keluarga harus menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Lingkungan kelompok terkecil masyarakat adalah keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Adapun pengertian media pembelajaran menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut H. Malik 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dalam pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan pikiran juga perasaan. Di sini saya akan membacakan alat dan bahan yang digunakan untuk media yang kami buat, yaitu kertas karton, kertas origami, gambar printan, pensil, penggaris, gunting, lempok, double tip, dan spidol. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan media. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, tulis contoh-contoh hak asasi dan kewajiban. Yang ketiga, gunting tulisan tersebut yang telah dibuat. Dan yang ketiga, buat pola yang unik agar menarik. Yang keempat, gunting pola tersebut. Dan yang kelima, tempelkan tulisan hak dan kewajiban di atas pola. Siapkan karton yang cukup besar untuk ditempelkannya. Dan keenam, hiaslah media agar media menarik. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran atau cara menggunakan media yang kami buat. Yang pertama, guru menjelaskan kepada siswa tentang pengertian hak dan pengertian kewajiban, serta contohnya. Kemudian, guru memberikan atau membagikan macam-macam contoh hak, seperti di belakang saya ini. Setelah dibagikan, guru meminta siswa untuk menggali informasi dan mengelompokkan bersama teman sebangkunya. Untuk menentukan hak mana yang termasuk hak siswa di rumah sebagai anak, hak siswa di sekolah. Selanjutnya, guru memberikan macam-macam kewajiban anak di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Setelah itu, guru meminta siswa untuk menggali informasi dan mengelompokkannya. Mana yang termasuk hak anak di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat, dan mana kewajiban anak di lingkungan sekolah, kewajiban anak di lingkungan masyarakat, dan kewajiban anak di lingkungan rumah. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mendiskusikannya kepada dengan sesama teman sebangkunya. Kemudian, guru memerintah siswa untuk mengkomunikasikannya atau menempelkannya macam-macam hak dan kewajiban tersebut di masing-masing karton di belakang saya ini. Dan kemudian siswa diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari media yang kami buat. Kelebihan yang pertama yaitu dapat membuat siswa menjadi lebih aktif. Yang kedua, membuat siswa jadi lebih semangat dalam mengetahui tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga, membuat siswa dapat berpikir secara kritis. Yang keempat, membuat siswa jadi lebih mudah mengingat materi tentang hak dan kewajiban. Lalu kekurangannya, yang pertama, ukurannya sangat terbatas untuk ukuran besar. Lalu, bahan yang digunakan dalam membuat media mudah rusak.